Perkenalkan, nama saya Jericho Luman Batu. Saya dari kelompok 6 Perkembangan Peserta Didik. Saya akan membawakan materi presentasi kami yang pertama, yaitu yang pertama, Hakikat Bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, tepatnya pada alinea ketiga, dikatakan bahwa kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Melalui ikrar tersebut, nyata bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia, terlebih remaja Indonesia, pemuda Indonesia, sudah selayaknya kita menjunjung tinggi juga bahasa persatuan bahasa Indonesia ini. Caranya bagaimana? Caranya, kita dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita sudah menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun, dalam praktiknya, bangsa Indonesia terkhususnya para remaja, para pemuda zaman sekarang ini sering sekali mempelesetkan kata-kata bahasa Indonesia menjadi kata-kata yang lain atau bahasa lain. Ini yang biasa kita sebut bahasa gaul. Nah, apa itu bahasa gaul? Kita akan bahas pada slide kedua. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa Indonesia. Kenapa dikatakan cabang bahasa Indonesia? Karena pada dasarnya bahasa gaul ini adalah bahasa Indonesia yang dipelesetkan. Nah, awal mula penggunaan istilah ini sebenarnya adalah pada tahun 1980-an. Pada masa itu bahasa gaul digunakan dalam pergaulan kalangan preman. Menurut Mulyana, pada tahun 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang subkultural tertentu. Sarwono pada tahun 2004 mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka, dalam artian dalam kalangan remaja tersebut, dan bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah ini setiap hari itu berkembang dan bertambah. Nah, jadi bahasa gaul ini hakikatnya digunakan oleh para remaja di Indonesia di zaman sekarang ini dalam kalangan kelompok mereka. Jadi mereka menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi, dan biasanya bahasa ini hanya mereka yang mengetahui. Untuk umum seperti orang-orang tua, anak-anak, biasanya mereka tidak mengerti apa artinya. Beberapa kata-kata gaul ini ada yang artinya sama saja, atau ada juga artinya yang sedikit bertentangan atau menyimpang dari bahasa Indonesia yang sebenarnya. Jadi ada yang berubah menjadi kata-kata kasar. Nah, dan biasanya bahasa gaul ini, misalnya bahasa gaul ini diciptakan oleh remaja di Sumatera Utara. Namun ketika didengar oleh remaja di tempat lain, mereka biasanya akan langsung mengerti bahwa apa artinya itu, karena mereka juga biasanya berkecimpung dalam dunia sosial, dalam dunia media sosial, seperti yang dikatakan pada materi kita, dan bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah itu berkembang dan berubah dan bertambah setiap harinya. Baik, untuk presentasi materi berikutnya saya serahkan kepada teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa informal atau bahasa sehari-hari dan membahas tentang ciri-ciri bahasa gaul. Untuk kata aku dan saya, kalimat informalnya itu biasanya gue atau gua, sedangkan kamu bahasa informalnya itu bisa lu, lo, bisa. Kalau kata penatlah itu informalnya bisa capek deh gitu. Terus kalau benarkah itu bahasa informalnya itu bisa dikatakan emangnya benar gitu. Terus bahasa Indonesianya tidak. Kemudian bahasa informalnya itu dengan enggak. Bahasa gaul memiliki ciri-ciri khusus, yaitu menjadi lebih singkat. Kemudian bahasanya juga kreatif. Kata-kata yang panjang atau kalimat yang panjang ketika orang menggunakan bahasa gaul ini menjadi cenderung lebih pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan 12 ciri-ciri bahasa gaul, yaitu pertama, word clipping, yang artinya suatu kata yang dipendekkan atau disingkat. Contohnya seperti demonstrasi, ketika di bahasa gaul atau bahasa zaman sekarang, itu mereka mengatakannya dengan kata demo. Yang kedua ada compounding, yaitu dua kata atau lebih yang digabungkan menjadi satu kata. Yang ketiga ada abbreviation, yaitu suatu kata yang diciptakan dengan mengambil inisial. Misalnya nama saya Clarissa Aulia, itu menjadi disingkat CA karena digunakan dengan kata inisial. Selanjutnya yang keempat ada onomatopoei, yaitu pembentukan kata dengan menirukan suara. Terus yang kelima ada generalization of proper names. Ini mengembangkan kata dari sebutan asli. Yang keenam ada borrowing from dialect and foreign language, yaitu meminjam kata dari dialek bahasa Inggris, atau contohnya itu by the way, kata by the way menjadi BTW untuk di bahasa gaulnya. Kemudian yang ketujuh ada extension of meaning by analogy, yaitu suatu kata yang diciptakan dengan menggabungkan dua hal yang menjadi satu makna. Kemudian yang kedelapan ada saying word from behind. Ini mengucapkan kata dengan membalikkan kata dari belakang ke depan. Yang kesembilan ada menggantikan satu atau dua huruf dengan huruf lain atau menghilangkan huruf di tengah-tengah kata. Yang ke-10 menukar konsonan dengan mengganti satu atau dua huruf. Yang ke-11 menambahkan huruf F atau S pada setiap suku kata. Nah, yang ke-12 ini mengubah sama sekali bentuk kata. Jadi kata tersebut diubah sama sekali, tetapi masih memiliki arti yang sama. Perkenalkan, nama saya Fadila Khairunisa, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung perkembangan bahasa gaul. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet atau jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Perkembangan bahasa gaul itu didasari oleh faktor-faktor, salah satunya yaitu faktor lingkungan.
Dan bukan hanya itu saja, bahasa gaul dapat ditemukan di media elektronik seperti banyak media elektronik yang menggunakan istilah-istilah bahasa gaul, yaitu pada film remaja, iklan, maupun percakapan yang ada di dalam televisi. Nah, bukan hanya dalam media elektronik saja, dalam media cetak pun juga banyak, seperti ada di majalah, koran, surat kabar, dan lain-lainnya. Itulah yang membuat adanya perkembangan bahasa gaul. Dampak dari pembangunan dan perkembangan zaman atau modernisasi, di mana segala hal yang ada di lingkungan kita harus selalu ter-up to date. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, adanya eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyebabkannya punahnya bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Karena jika kita sering menggunakan bahasa gaul, lama-kelamaan bahasa Indonesia yang sering kita gunakan terus-menerus itu akan lupa seketika ketika kita sering menggunakan bahasa gaul dan tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia lagi. Itulah yang membuat bahasa Indonesia akan punah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novieta Putri Purba dari kelompok 6 PPD Perkembangan Peserta Didik dari kelas PSPMF 2020. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Nah, terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kalau kita menikmati semua perubahan atau inovasi dari bahasa yang muncul. Asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan juga komunikasi yang tepat juga. Nah, selain itu, bahasa gaul ini juga mempunyai dampak negatif. Penggunaan bahasa gaul ini dapat mempersulit penggunanya untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Nah, bahasa gaul ini juga dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Bahasa gaul bisa menyulitkan orang lain yang mendengar kata-kata yang termaksud gaul untuk mengerti maksud dari apa yang kita bicarakan. Bagi masyarakat yang merasa terganggu dengan bahasa gaul, menganggap bahwa bahasa gaul ini sangat sulit dipahami. Demikian juga penulisan dengan huruf bahasa gaul ini sangat menyulitkan bagi beberapa orang untuk bisa membacanya. Jadi, bahasa gaul ini banyak dianggap mengganggu oleh masyarakat saat membaca maupun mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Kali ini saya akan menjelaskan upaya mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul. Ada 5 langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Lalu yang kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Yang ketiga, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Yang keempat, peran variasi bahasa dan penggunaannya. Nah, yang terakhir, upaya yang harus dilakukan yaitu menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Sore, perkenalkan nama saya Riana N. Pakpahan dari kelompok 6 PPD PSPMF 2020. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menanggulangi penggunaan bahasa gaul maupun bahasa slang di kalangan remaja. Adapun langkah yang pertama yaitu perlu adanya usaha pada saat ini untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan,
dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang keempat, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film dokumenter produk Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron. Yang keenam, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan seluruh perguruan tinggi. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu bahwa banyaknya kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul adalah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia teknologi. Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya di tengah kehidupan masyarakat terutama di kalangan remaja. Terima kasih, selamat sore.